Pada video kali ini, Dapur Baco Space akan mengulas mengenai Rossi tak memaafkan perlakuan Marquez kepadanya. Rivalitas Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi salah satu yang paling terpanas plus ikonik sepanjang sejarah MotoGP. Saking panasnya, garasi di tim Yamaha harus disekat untuk membelah kru tim Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Namun baru-baru ini secara mengejutkan Jorge Lorenzo mengatakan dirinya diundang Valentino Rossi untuk berlatih motor bersama di range milik juara dunia 9 kali itu. Hal di atas tentu sebuah indikasi hubungan antara Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi sudah membaik. Dia menelpon saya untuk sama-sama berlatih di range, kata Lorenzo. Saya terkejut dan sangat senang. Valentino adalah salah satu dari 3 pembalap terkuat di era modern. Kami memiliki beberapa hal baik bersama, lanjut Jorge Lorenzo. Jika hubungan antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo sudah mencair, lantas kapan untuk Marc Marquez? Ya, hal di atas memang jadi teka-teki menarik. Banyak yang meyakini saat Valentino Rossi sudah pensiun saat ini, ada kemungkinan hubungan sang pembalap dengan Marc Marquez juga bakal membaik. Hanya saja sampai saat ini belum ada sinyal 2 pembalap yang dahulu berteman dekat ini bakal akur. Yang pasti Marc Marquez bahkan sama sekali tidak nongol pada balapan perpisahan Valentino Rossi pada MotoGP Valencia beberapa waktu lalu. Kala itu Marc Marquez memang sedang mengalami masalah fisik dan terpaksa absen balapan pada seri terakhir MotoGP 2021. Rossi mengakui akan butuh waktu lama untuk berdamai lagi dengan Marc Marquez. Permusuhan antara 2 pembalap hebat itu dimulai di Sepang 2015. Keduanya terlibat sebuah insiden di tengah balapan yang mengakibatkan Marc Marquez terjatuh. Sedangkan Rossi dihukum sehingga kehilangan kesempatannya. Barangkali kesempatan terbaiknya untuk memenangi gelar juara dunia ke-10. Ketika insiden itu belum bisa dilupakan Rossi, Marquez membuat rivalnya itu meradang lagi di Argentina 3 tahun kemudian. Rider Repsol Honda itu membalas dengan sembrono sehingga Rossi jatuh dan mesti finish di posisi 19 alias tanpa poin. Di sisi lain, Marquez dijatuhi penalti 30 detik sehingga finish 1 strip di depan Rossi. Suasana pun memanas di luar lintasan. Setelah insiden tersebut, Marc Marquez mendatangi garasi Rossi dengan maksud meminta maaf. Namun, kehadiran juara dunia 8 kali tersebut ditolak. Valentino Rossi telah pensiun di akhir MotoGP 2021. Pembalap yang membela Petronas Yamaha SRT itu memiliki 3 rival berat dalam kiprahnya di kelas Premier, yaitu Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan terakhir Marc Marquez. Dalam wawancara dengan BT Sport, Rossi mengindikasikan bahwa hubungannya dengan Marquez mungkin saja tidak akan pernah membaik kembali. Casey Stoner itu salah satu rider paling berbakat dan sulit dikalahkan. Karena menurutku tentang bakat murni, dia dulu tidak terkalahkan, ungkap Rossi dilansir dari GP1. Dan Lorenzo, aku tidak pantas mendapatkan rekan setim seperti Lorenzo di Yamaha. Setelah apa yang kulakukan untuk Yamaha, aku butuh rekan setim yang lebih lambat, celetuk Rossi. Marc itu seorang rival berat dan dia sangat kencang. Salah satu yang terbaik. Tapi aku tidak merasa nyaman dengan Marquez di atas lintasan. Dia itu sulit dilawan. Kupikir butuh 20-30 tahun sebelum kami akur. Valentino Rossi menambahkan. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, menjalani debut di MotoGP bersama tim VR46 di tes pramusim MotoGP 2022. Dia menjalani tes perdananya bersama rekan setimnya, Marco Bezzecchi, di sirkuit Jerez, Spanyol. Tes tersebut dilakoni Marini dan Bezzecchi pada 19 dan 20 November 2021, menjelang gelaran musim baru. Berstatus sebagai rookie, keduanya mampu tampil apik dan mengesankan dalam tes tersebut. Meski tidak masuk dalam 10 besar, tercatat Marini berhasil merangsek ke posisi ke-11 pada tes pertama dan posisi ke-12 pada tes kedua. Sementara Bezzecchi stagnan berada di posisi ke-25 dalam 2 tes di sirkuit Jerez itu. Mengenai pengalaman dengan tim VR46, Marini merasa sangat puas dengan kinerja timnya. Tak hanya itu, adik Valentino Rossi itu juga merasa positif menyambut MotoGP 2022.
Saya puas, saya merasa baik dengan tim baru. Kami mendapatkan pengalaman dan kami positif. Sekarang mari kita beristirahat selama beberapa minggu dan bersiap kembali untuk memulai 2022. Kata Marini seperti diwartakan oleh Kres. Itu adalah sesi pengujian yang positif dibandingkan dengan tes pertama. Perasaan telah meningkat dan saya dapat lebih memahami perbedaan antara motor baru dan lama. Komentar Marini mengenai motor Ducati GP-nya. Senada dengan Marini, BCC juga merasakan hal yang serupa soal kinerja tim barunya. Meski hanya bertengger di urutan ke-25, dia yakin bisa memacu Ducati GP-nya lebih cepat pada tes MotoGP selanjutnya. Hasil tes MotoGP ini sangat bagus. Juga hari ini kami membuat langkah maju yang besar. Jadi 2 hari yang menyenangkan di atas motor, ungkap BCC. Saya tidak terlalu cepat, tetapi yang penting adalah saya mengambil kepercayaan diri dengan motor. Saya juga mulai menggunakan perangkat belakang. Di trek lurus, beberapa latihan juga dimulai. Jadi itu menyenangkan. Saya tidak sabar untuk kembali ke trek di Sepang. Sebagai informasi, sebelum bergulirnya MotoGP musim 2022, para pembalap akan terlebih dahulu menjalani tes di sirkuit Sepang Malaysia dan sirkuit Mandalika Indonesia. Tes tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 6 Februari 2022 di sirkuit Sepang. Dan tanggal 11 hingga 13 Februari 2022 di sirkuit Mandalika. Berbicara sirkuit Mandalika, kini tengah mempersiapkan untuk gelaran MotoGP musim depan. Laman resmi MotoGP merilis jadwal balapan edisi 2022. Sirkuit Mandalika mendapatkan jatah pada tanggal 20 Maret dan menjadi giliran kedua setelah GP Qatar sebagai seri balap pembuka. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Happy Harinto mengatakan, pihaknya sudah 100% siap menggelar MotoGP sesuai rencana. Menurutnya, sirkuit tersebut tinggal mengeksekusi acara mengingat tidak ada hal besar yang mesti disiapkan. Perkembangan sejauh ini sudah siap. Persiapan sama saja antara MotoGP dengan WSBK atau World Superbike. Standar saja karena sirkuit juga biasa saja persiapannya, kata Happy. Di satu sisi, Happy mengungkapkan masih ada hal yang perlu diperbaiki panitia untuk memuluskan acara dengan sisa waktu 4 bulan.